teman-teman, di sini Vina akan berbagi sedikit informasi tentang bisnis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Let's go. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang bisnis. What is that? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau yang disebut dengan profit. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis memang untuk memperoleh laba atau keuntungan. Karena setiap kita tentu ingin bisnis kita itu maju dan terus berkembang. Lalu, apa sih pentingnya menganalisa proses bisnis? Terbelakang integrasi yang berhubungan dengan analisa proses bisnis yang pertama adalah efisiensi, yakni menggabungkan beberapa proses bisnis menjadi suatu proses bisnis yang saling terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah persaingan, merupakan suatu konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga memunculkan proses bersaing dalam suatu unit bisnis. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi dalam sebuah perusahaan akan memudahkan integrasi proses bisnis bagi perusahaan tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk proses bisnis tersebut yakni Enterprise Resource Planning. Nah, dari ini semua kita dapat menganalisa untuk kedepannya bagaimana bisnis kita tersebut agar lebih maju dan berkembang sehingga tidak mengalami yang namanya gulung tikar atau bangkrut. Inilah pentingnya analisa proses bisnis untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Apa sih hubungan antara analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Hubungan dengan sistem informasi yakni serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas bisnis tertentu dikerjakan, serta mewakili cara unik suatu organisasi dalam mengoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Manajer harus memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan seberapa baik organisasi tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya, serta merupakan sumber dari keunggulan strategis. Pada setiap fungsi utama bisnis, terdapat proses-proses bisnis yang spesifik. Tetapi, banyak proses bisnis yang lintas area fungsional. Sistem informasi mengotomatisasi bagian-bagian dari proses bisnis, serta mereka dapat membantu perusahaan merancang ulang dan memperlancar proses-proses ini. Dengan adanya sistem informasi, sebuah bisnis bisa lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya sesuai prinsip manajemen. Apa komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis, yang pertama adalah sistem. Ini yang harus utama. Adanya owner yang tidak terkait dalam sistem tersebut seperti yang pertama, sistem marketing. Anda harus mempunyai tim marketing yang tanpa Anda setting tim marketing yang sudah ahli atau undang trainer untuk membuat tim sales lebih dahsyat. Lalu, sistem kontrol. Anda pegang kontrolnya mulai dari keuangan, produksi yang hanya Anda terima berupa laporan-laporan. Kemudian, sistem SDM. Buat sistem SDM atau kriteria dalam sistem rekrut Anda agar SDM mempunyai keterampilan yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua yakni teknologi. Teknologi harus ada di dalam bisnis. Teknologi yang seperti apa? Yakni teknologi yang mudah. Teknologi yang mendukung dalam bisnis haruslah mudah. Jangan sampai teknologi membuat Anda susah. Ini akan menjadi penghambat dalam bisnis. Lalu cepat. Selain mudah harus cepat, sehingga proses kerja akan lebih efisien dalam waktu. Lalu akurat. Selain mudah dan cepat, harus juga akurat. Yang ketiga adalah manusia. Image result of SDM. Inilah yang paling penting, karena dalam sistem dan teknologi, manusialah yang menjalaninya. Ada 3 hal yang ada di dalam orang yang akan Anda rekrut tersebut. Yang seperti passion. Semangat bergairah ini harus ada. Semangat kerja yang harus ada dalam bisnis tersebut. Kemudian, integrity. Ini harus lebih ditonjolkan, integrity atau kepercayaan. Bagaimana kalau orang tersebut tidak jujur? Harus mempunyai integrity. Lalu, skill. Pengetahuan yang luas
ini juga perlu. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Sebelumnya saya ingin mengajak Anda berpikir. Sebuah virus membuat sebuah kota di lockdown. Tentu saja, kegiatan yang ada di dalam kota tersebut, apapun itu kegiatannya, harus dihentikan. Termasuk proses bisnis yang kesehariannya berdagang, kerja di kantor, untuk sejenak harus dihentikan. Nah, tentu saja ini akan kesulitan bagi mereka karena tidak ada pemasukan, sedangkan uang tentu saja semakin berkurang setiap harinya. Sebelum adanya lockdown pun, setelah ada isu-isu virus ini dan berbagai berita di sosial media yang membahas tentang virus ini, dampaknya membuat para pedagang sudah mengeluh duluan karena para pelanggan mereka sudah sepi. Tidak ada yang ingin pergi ke pasar lagi karena khawatir akan terjangkit COVID-19 ini. Tapi begitulah, pemerintah sudah mengupayakan bagaimana proses penyebaran virus ini dapat dihentikan dan tidak menimbulkan banyak kerugian lagi. Kita hanya bisa berdoa agar virus ini cepat menghilang dan semuanya kembali normal kembali. Baiklah, setelah memperhatikan slide tadi, saya ingin menjelaskan lagi tentang bagaimana sih jalannya bisnis di Indonesia saat ini. Saya mengambil contoh bisnis e-komersi ya. Contohnya PT HWI di sini memiliki distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata distributornya adalah ibu rumah tangga dan ibu saya adalah salah satunya. Jadi yang saya perhatikan sebelum terjadinya wabah corona ini dan saat terjadi wabah corona ini tidak terjadi perbedaan yang signifikan ataupun tidak terjadi kendala di dalam proses bisnisnya. Justru konsumen mereka terus meningkat karena masyarakat sekarang mengubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat dan mengonsumsi herbal-herbal agar sistem imun di dalam tubuh mereka meningkat. Nah, inilah yang membuat PT HWI itu tidak mengalami kendala atas terjadinya wabah ini. Sekian dari video saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.